Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini perkuliahan pertama kita di mata kuliah Mekanika Tanah 2 dengan materi lateral earth pressure atau tekanan tanah lateral. Ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa saja pokok materinya. Nah, seperti yang sudah saya share dan saya sampaikan di Spada. Jadi untuk modul pertama mengenai gaya tekanan tanah lateral, itu ada beberapa subpokok materi yang akan kita pelajari. Yang pada hari ini kita akan mempelajari materi subpokok nomor 1 hingga nomor 6. Nah, yaitu menghitung gaya tekanan tanah lateral dalam kondisi diam, menghitung gaya tekanan tanah lateral dalam kondisi aktif, kondisi pasif, kemudian menggambarkan distribusi tekanan tanah lateral. Yang kelima, menghitung gaya tekanan tanah lateral pada lapisan tanah pasir, dan juga menghitung gaya tekanan tanah lateral akibat adanya pengaruh muka air tanah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pokok materi ini dan lengkap dengan contoh soal juga pembahasannya. Oke, kita akan mulai. Apa itu materi mengenai lateral earth pressure atau tekanan tanah lateral? Nah, jadi tekanan tanah lateral ini itu merupakan tekanan tanah ke samping atau horizontal. Nah, ibaratnya seperti gambar ya, tekanan tanah lateral ini gunanya pada dinding penahan tanah ya, pada jembatan, turap, dan terowongan. Ya, seperti background dari slide saya ini pangkal jembatan ya, ini jembatan, nah sini terowongan. Nah, di belakang terowongan ini ada tanah ya, ini tanah ya, tanah yang dilapisi oleh dinding penahan tanah ya. Nah, tanah ini nanti yang akan mengalami tekanan. Tekanan kemana? Arah samping, arah horizontal, arah ke sini. Tanah ini akan mendorong, sehingga mendorong dinding turapnya. Nah, jadi bagaimana ya? Bagaimana cara menghitung gaya tekanan tanah lateral tersebut? Ya, nah, sudah paham ya? Kira-kira apa tujuan kita mempelajari materi ini? Karena pengaruh gaya tekanan tanah lateral ini sangat mempengaruhi stabilitas dari struktur tanah. Nah, struktur tanah di sini dinding penahan tanah, jembatan, terowongan, turap ya. Nah, jadi gaya tekanan tanah lateral ini yang akan kita ketahui berapa nilainya sehingga nanti tujuan akhirnya dari hasil perhitungan gaya tekanan tanah lateral bagaimana stabilitas ya, stabilitas dari struktur tersebut sehingga dari segi keamanannya stabil tidak terhadap gaya-gaya yang terjadi ya. Gaya-gaya yang terjadi itu bisa gaya geser ya, bisa gaya guling, bisa juga keruntuhan akibat daya dukungnya. Nah, jadi di mata kuliah ini kita sampai menghitung berapa besar gaya tekanan tanah lateralnya. Nah, untuk stabilitasnya ya, itu di mata kuliah berikutnya. Oke. Nah, gaya tekanan tanah lateral ini itu disebabkan oleh massa tanah ya atau beban tanah tersebut dan juga disebabkan oleh beban luar atau surcharge. Nah, beban luar atau surcharge ini beban apa ya? Kalau di jembatan ini ya ada beban badan jalan, juga ada beban kendaraan ya. Nah, kemudian kalau di misalnya di daerah lereng, nah itu juga ada gaya tekanan tanah ke sampingnya. Nah, beban yang di atas beban surcharge-nya itu bisa beban struktur, bisa ya, beban badan jalan bisa. Nah, ini juga salah satu penyebab dari gaya tekanan tanah lateral
ya. Gaya tekanan tanah lateral itu timbul akibat adanya beban surcharge juga beban massa tanahnya. Oke. Nah, untuk menghitung gaya tekanan tanah lateral ini ada 3 kondisi. Kondisi tekanan tanahnya saat diam atau at rest. Kemudian yang kedua, kondisi tekanan tanahnya aktif. Dan yang ketiga, kondisi tekanan tanahnya pasif. Nah, nanti saya akan menjelaskan 3 kondisi tersebut. Apa bedanya? Nah, ini aplikasi ya, gambar dinding penahan tanah atau retaining wall ya. Nah, ini gambar dinding penahan tanah ya. Ini di tepi jalan tol ya. Nah, di sini ada permukaan tanah yang tinggi. Jadi untuk menghindari kelongsoran dipasang pakai dinding penahan tanah. Ini juga di daerah yang berbukit ya. Nah, di daerah yang permukaan tanahnya yang tidak merata juga dipasang dinding penahan tanah untuk menghindari kelongsoran. Kemudian ini seperti gambar background di layar pertama saya, di slide pertama. Kemudian ini turap, ya, turap di bawahnya ada air, ya, ada saluran air, ada aliran air maksud saya. Jadi untuk memisahkan atau memisahkan air dari tanah di sini, di belakang di turap ini. Jadi supaya air tidak merembes ke tanah yang di sampingnya. Maka dipasang turap. Kemudian ini terowongan. Oke, ini contoh aplikasi struktur yang dipengaruhi oleh gaya tekanan tanah lateral. Oke, nah kembali ke tadi, ketiga kondisi yang perlu Anda pahami ya mengenai untuk materi ini, yaitu kondisi tanah diam atau at rest, aktif dan pasif. Nah, jadi saya ambil gambar potongannya di sini, misalkan turap ya. Nah, turap. Kemudian di sini ini galian. Nah, di sini tanah yang menjepit ujung turapnya. Nah, kemudian di belakang turap ini, di sini di kanan ya, ini di belakang turap, ini ada tanah, ini permukaan tanahnya di sini ya, ini permukaan atas tanahnya, ini massa tanahnya. Nah, ini misalkan tanahnya dengan berat isi atau gamma tertentu, dengan kedalaman turapnya H, ya. Nah, kemudian di depan turap ini ada juga lapisan permukaan tanah, tapi rendah dari tanah yang di kanan, ya, tanah yang di belakang turap. Nah, ini permukaan tanahnya dengan kedalaman D misalnya ya. Nah, kemudian selain ketiga kondisi ini, kita juga mempertimbangkan dari jenis tanahnya. Untuk menghitung gaya tekanan tanah lateral, kita juga mempertimbangkan jenis tanah, apa tanahnya kok non-kohesif, apakah tanahnya kohesif. Tanah yang non-kohesif ini tanah yang kohesinya 0 nilainya. Nah, itu apa tanahnya? Itu tanahnya tanah pasir. Nah, artinya di belakang turap ini misalkan lapisan tanahnya pasir, misalnya pasir seragam misalnya. Nah, kemudian tanahnya lempung, kohesif. Artinya Pi-nya 0, ya. Nah, atau di sini lapisan tanahnya lempung. Nah, kemudian selain dari kondisi lapisan tanah, bisa juga tanahnya berlapis. Artinya di sini di beberapa meter di bawah muka tanah itu pasir, kemudian ke bawahnya lagi lempung misalnya gitu. Jadi berlapis-lapis dia. Atau bisa saja dia pasir, tapi pasirnya tidak seragam. Jadi pasirnya berlapis, bisa pasir lepas, bisa di bawahnya pasir padat. Nah, selain dari jenis lapisan tanahnya, karena efek tanah berlapis, ya bisa juga karena efek ada pengaruh muka air tanah. Nah, jadi di belakang turap ini bisa aja ada pengaruh muka air. Misalnya muka airnya di permukaan bisa saja. Atau muka airnya di beberapa meter di bawah permukaan tanah bisa saja. Nah, itu menjadi pertimbangan kita juga dalam menghitung gaya tekanan tanah lateral akibat adanya air. Ya. Nah, kemudian juga kita pertimbangkan akibat pengaruh beban atau surcharge yang tadi saya sampaikan di awal.
beban di permukaannya ini misalnya beban apa dia? Misalnya beban badan jalan, misalnya beban gedung ya. Nah, itu juga kita perlu pertimbangkan bagaimana nilai dari gaya tekanan tanah lateralnya. Nah, nah di daerah di sini di depan turap ini juga sama, bisa saja tanahnya tanah lempung di sini atau bisa saja sini tanahnya pasir, tanah pasirnya ada muka air bisa saja ya. Atau tanah pasirnya berlapis. Nah, itu juga tergantung kondisi tanahnya. Nah, itu nanti kita akan hitung bagaimana menghitung gaya tekanan tanah lateralnya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu aktif? Gaya aktif. Gaya tekanan tanah aktif. Nah, menurut metode Rankine, gaya tekanan tanah aktif itu yang ada di belakang turap, ya, tanah yang berada di belakang turap ini mendorong dinding turap sehingga dinding turap menjauhi tanah, ya. Dinding turap ini menjauhi tanah. Jadi dia bergeser, ada displacementnya di sini, arah horizontal. Nah, sehingga turapnya miring di sini, ya. Nah, jadi intinya gaya tekanan tanah aktif itu adalah dinding menjauhi tanah. Nah, itu gaya aktif. Nah, pertanyaannya berapa gaya tekanan tanah aktifnya, ya? Nah, itu yang akan kita hitung, yang akan kita cari. Nah, kemudian apa itu gaya tekanan tanah pasif? Menurut metode Rankine. Nah, ini silakan Anda baca saja di modulnya metode Rankine, ya. Gaya tekanan tanah pasif itu dinding mendekati tanah. Nah, jadi di sini akibat dorongan di sini di kiri ya, tanah yang di kiri ini menyebabkan dinding mendekati tanah. Nah, perhitungannya Anda akan hitung berapa gaya tekanan tanah pasifnya atau simbolnya PP. Kalau aktif tadi PA, kalau pasif tadi PP. Nah, oke. Nah, satu lagi yang diam ya. Yang diam saya akan lihatkan di slide. Yang gaya tekanan tanah diam itu yang seperti ini. Ini silakan Anda baca ya modulnya ini. Nah, kondisi diam. Slide saya ini ada. Oke, kondisi diam begini. Ya, ketinggalan saya satu slide. Oke, kondisi diam. Jadi turap ini kan dipasang di pancang ya. Ini ibaratnya permukaan tanahnya ini masih rata. Nah, ini masih rata, turapnya dipancang. Nah, atau sebelum turap dipancang, nah, di lapisan permukaan tanah di satu titik, tanah di sini dia stabil, ya. Dia gaya tekanan tanahnya itu dalam kondisi diam. Artinya tegangan horizontal dari kiri ke kanan ini itu seimbang sama. Nah, maka dia dikatakan dalam kondisi gaya tekanan tanah aktif, dalam gaya tekanan tanah lateral kondisi di diam. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara menggambarkan diagram tekanan tanah, ya. Nah, diagram tekanan tanah ini cara menggambarkannya adalah ya seperti ini. Ini permukaan tanah atas, ini yang tanah bawah. Misalkan turapnya atau dinding penahan tanahnya sedalam H, ya. Nah, sedalam H. Nah, cara menggambarkannya, ya ini tanah ya. Jadi yang garis-garis panah ini adalah tegangan horizontal. Di mana tegangan horizontal itu yang rumusnya adalah gamma dikali H dikali KA. Ya, gamma dikali H dikali KA. Gamma ini gamma tanahnya, gamma tanah yang di belakang dinding turap, ya, hanya kedalaman turap, dan KA ini koefisien tekanan tanah aktif. Nanti saya akan sampaikan bagaimana menghitung koefisien tekanan tanah aktif. Sekarang cara menggambarkannya aja dulu. Nah, menggambarkan diagram. Kenapa bisa panahnya dari atas sampai ke bawah makin lama makin besar? Ya, karena ya tegangan yang dialami
tegangan tanah yang dialami di belakang dinding turap ini mulai dari permukaan atas yang kedalamannya 0 hingga ke bawah ya. Kalau kedalamannya di sini 0, maka tegangannya di sini jadinya berapa? Tegangan horizontalnya. Tentu jadinya 0. Gamma dikali 0 dikali KA. Kalau dikali 0 semuanya tentu tegangan horizontalnya jadi 0. Nah, jadi di sini yang tegangan horizontal itu kalau saya tuliskan ya. Nah, ini tegangan horizontalnya gini ya simbolnya ya. Nah, nih. Nah, maka di sini tegangan horizontalnya kalau permukaan tanah tinggi muka tanahnya 0, maka tegangan horizontalnya ini jadi 0 ya. Ini jadi 0. Nah, di sini 0. Nah, kemudian di sini berapa lagi? Di kedalaman H tertentu. Hanya misalnya ini hanya 1 misalnya. Ya. Ini hanya 1 meter. Nah, kalau hanya 1 meter tentu ada pengalinya ya. Nah, berapa tegangan horizontal di kedalaman? Hanya sama dengan 1. Nah, H kedalaman 1 meter, maka tegangan horizontalnya adalah gamma kali H kali 1 kali KA. Nah, itu dia. Kemudian hanya yang di 2 meter lagi. Ini turun 1 meter, 1 meter, jadi 2 meter. Nah, berapa H di kedalaman 2 meter? Ya. Nah, tentu makin besar ya. Ini pengalinya 2 di sini. Nah, gamma kali 2 kali KA. Nah, itu tegangan horizontal yang hanya 2 meter. Nah, begitu seterusnya sampai kedalaman H. Makanya di situ nilai tegangan horizontalnya makin lama makin besar. Dari atas hingga ke bawah makin membesar. Artinya ibaratnya logika Anda bahwa si tanah yang di kedalaman H ini mengalami tegangan horizontal lebih besar daripada si tanah yang di permukaan di atas. Ya, nah tegangan horizontal. Karena tegangan horizontal ini sebanding dengan tegangan vertikal. Tegangan vertikal itu begini. Misalnya massa tanah yang di sedalam H, di sedalam tertentu. Ini misalnya ini kedalamannya H. Nah, tanah ini dia mengalami beban vertikal. Ini sudah pernah saya sampaikan di mekanika tanah 1. Nah, tanah di titik ini ya, ini mengalami beban vertikal. Dia dibebani. Dibebani oleh siapa? Oleh tanah itu sendiri. Makanya tegangan vertikal ini juga dikatakan sebagai tekanan overburden. Apa itu tekanan overburden? Tegangan akibat berat tanah itu sendiri. Jadi tanah yang ini, yang di titik A ini, dia mengalami pembebanan, mengalami tegangan. Tegangan akibat siapa? Akibat tanah yang di atas titik ini, ya. Tanah yang di atas tanah di titik A ini. Jadi tanah yang di titik A ini mengalami pembebanan akibat berat tanah itu sendiri, ya. Sedalam H ini. Makanya tanah tersebut mengalami tegangan, dia dikatakan sebagai tegangan overburden, OV di sini. Tegangan overburden, ya. Nah, jadi jika ada pertanyaan, apa itu tegangan overburden? Tegangan yang dialami oleh suatu massa tanah akibat berat tanah itu sendiri. Nah, dia juga dikatakan dia juga sama dengan nilainya tegangan vertikal. Makanya tegangan vertikal ini atau tegangan overburden ini rumusnya adalah gamma tanahnya. Gamma tanah yang di atas titik A ini apa gamanya di sini diketahui. Nah, dikali H, dikali kedalamannya. Itu rumus tegangan overburden atau rumus tegangan vertikal. Nih. Oke, nah gamma ini macam-macam ya. Gamma ini kalau dia tidak ada muka air tanah di sini, artinya kondisi asli tanah di lapangannya itu disebut sebagai gamma B
Nah, ini saya ulang lagi, saya sampaikan bahwa review lagi dulu di mata kuliah mekanika tanah 1 sudah saya sampaikan apa perbedaan gamma di materi indeks properties. Beda macam-macam gamma itu ada gamma B ya, gamma asli tanah di lapangan. Kemudian ada gamma SAT, gamma saturated itu gamma jenuh air, artinya tanah yang di bawah muka air. Nah, berarti di bawah muka air itu tanahnya itu diketahui gamma SAT. Nah, gamma SAT. Nah, kalau yang gamma asli di atas muka air, ini gamma B di sini. Nah, kemudian ada lagi gamma efektif. Nah, gamma efektif ini, jadi dalam kondisi di bawah muka air ini, gamma yang kita pakai bukan gamma SAT, tapi yang kita pakai gamma efektif. Ya, apa rumusnya gamma efektif itu? Yaitu rumusnya adalah gamma SAT dikurang dengan gamma W. Nah, W itu gamma air. Ya, nah gamma air itu berapa nilainya? Nah, gamma air itu nilainya, pasti Anda sudah tahu ya, 10 kilogram, 10 kilonewton per meter pangkat 3. Ya, atau 1 gram per sentimeter kubik. Atau 1000 liter dia. Nah, 1 gram per sentimeter kubik. Oke, nah itu nilai gamma W. Maka kalau tanah yang berada di bawah muka air itu gamma yang kita pakai adalah gamma efektif. Nah, kemudian ada gamma lagi, gamma dry, kering. Nah, ini kering oven ya, itu gamma dry. Oke, itu dia. Kembali lagi ke tegangan overburden tadi, gamma dikali H. Nah, maka tegangan overburden itu sama juga dengan tegangan vertikal. Jadi, tanah yang di titik A ini mengalami tegangan vertikal, juga horizontal. Nah, di sini, kiri kanan. Nah, inilah yang tegangan horizontal. Nah, yang ini dia. Nih, ini tegangan horizontal. Ini arah ke sini nih. Nah, ini dia tegangan horizontalnya. Mana yang tegangan horizontal itu yang rumusnya adalah tegangan vertikal atau tegangan overburden dikali koefisien tekanan tanah lateral. Nah, koefisien tekanan tanah lateralnya ada yang koefisien aktif. Kalau kondisi gaya tekanan tanah aktif yang kita cari, ada yang kondisi pasif. Jadi koefisien tanahnya ada koefisien tekanan tanah pasif. Kalau di sini kondisinya pasif, ya, maka dikalikan dengan pasif, koefisien pasif. Nah, kemudian ada koefisien tekanan tanah saat diam. Nah, K0. Jadi, kalau kondisinya diam, maka tegangan horizontalnya di sini dikali K0. Ya, misalkan gitu. Jadi tergantung kondisinya aktifkah, pasifkah, atau diam. Nah, kalau kondisi kasus ini berarti dia kondisinya aktif. Berarti kalau kondisinya aktif, tegangan horizontalnya koefisiennya dikalikan dengan koefisien aktif. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada pertanyaan sampai di sini, silahkan pertanyaannya dicatat dan ditanyakan di WA Group. Atau jika ada Zoom meeting, ditanyakan di Zoom meeting. Baik, ini saya hapus ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang jadi timbul pertanyaan. Bu, bagaimana cara menghitung PA ini, Bu? Oke, tadi saya sudah paham nih, Bu. Mengenai gamma saya sudah paham. Tadi saya sudah sampaikan gamma itu ada gamma B, gamma SAT, gamma efektif ya. Ini 3 gamma ini yang akan kita pakai nantinya, juga gamma dry. Kemudian koefisien ya, koefisien nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung koefisien. Anggap saja ini sudah paham dulu. Secara umum saya akan menyampaikan bagaimana cara menghitung gaya tekanan tanah lateralnya. Nah, untuk menentukan nilai tekanan tanah lateral, itu rumusnya adalah sama dengan luasan daerah tekanan tanah, baik aktif, pasif, maupun diam. Apa luasan daerah
distribusi tegangan tanah tadi. Nah, jadi urutannya untuk Anda menghitung gaya tekanan tanah lateral, Anda gambarkan dulu distribusi tegangannya, ya. Jadi gambar distribusi tegangan tadi di sini bentuknya jadinya bentuk segitiga, ya. Nah, apa luasan bentuk segitiganya? Itulah cara untuk menghitung nilai gaya tekanan tanah lateral. Nah, jadi luasan segitiga ini itu rumusnya adalah kalau eh, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya, kalau PA untuk menghitung PA di sini berarti setengah kali alas. Alasnya gamma kali H kali KA kali tinggi. Tingginya itu H. Nah, itu untuk menghitung PA. Setengah gamma H kuadrat. H-nya kali tinggi ya. Jadi setengah gamma H kuadrat kali KA. Itu untuk menghitung PA. Kalau P pasif, berarti yang bedanya adalah KP-nya lagi. Ya, kondisinya pasif. Nah, tetap rumusnya luas segitiga juga. Berarti setengah gamma H kuadrat kali KP. Kalau kondisinya diam, berarti bedanya di koefisiennya lagi. Koefisien tekanan tanah lateralnya. Berarti pakai yang kondisi di diam. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana Bu cara menghitung KA, KP, dan K0? Nah, KA itu rumusnya adalah, ini, tangen kuadrat 45 dikurang pi per 2. Tangen kuadrat 45 dikurang pi per 2. Pi di sini adalah sudut gesek dalam si tanah. Jadi, tanah yang di sini pi-nya berapa? Ya, artinya pi itu sudut gesek dalam. Jadi, misalkan di sini lapisan tanahnya pasir, ya, pasirnya sudut gesek dalamnya berapa? Nah, itu nilai pi. Ya. Kemudian ini artinya pi dibagi 2 dulu, baru dikurangi dengan 45, baru ditangenkan, setelah ditangenkan dikuadratkan. Kemudian menghitung KP, koefisien tekanan tanah pasif. Itu sama dengan rumus aktif, tapi bedanya di sini ditambah. Ya, berarti tangen kuadrat 45 ditambah pi per 2. Nah, yang ketiga, koefisien tekanan tanah diam, K0. K0 ini rumusnya, kalau untuk pasirnya lepas, ya, kalau pasirnya lepas, sudut gesek dalamnya kecil, ya. Nah, itu rumusnya 1 dikurang sin pi. Nah, pi-nya berapa di sini? Masukkan. Jadi, hubungan sinus dia, sin. Nah, jadi dari ketiga koefisien tanah ini, koefisien tanah aktif, pasif, dan diam, itu kalau Anda hitung nilainya, jika misalkan nih ya, misalkan pi-nya 30, ya, ini sin 30, 30. Nah, coba Anda hitung, mana yang paling besar nilai koefisien tanahnya? Aktifkah, pasifkah, atau diam? Nah, coba Anda hitung. Nah, setelah Anda hitung bagaimana hasilnya? Oh, ternyata koefisien tekanan tanah pasifnya lebih besar daripada koefisien tekanan tanah diam. Dan koefisien tekanan tanah diam ini lebih besar dari koefisien tekanan tanah aktif. Ya. Nah, jadi nilai koefisien tanah yang besar itu koefisien tanah pasif. Pasif lebih besar dari yang diam, diam lebih besar dari aktif. Nah, sekarang untuk nilai koefisien tekanan tanah diam itu yang ini tadi untuk pasir lepas saja ya. Nah, untuk jenis tanah yang lainnya. Nah, ini ada. Ya, ini ada. Ini untuk semua jenis tanah. Ya, aktif pasif. Ya. Nah, kalau diam untuk pasir lepas ini 1 kurang sin pi. Kalau untuk pasir padat 1 kurang sin pi dikali gamma dry dibagi gamma dry minimum kurang 1 dikali 5,5. Kemudian untuk lempung NC, normal konsolidasi. Nah, normal konsolidasi ini sudah pernah juga saya sampaikan, saya ingatkan lagi bahwa normal konsolidasi ini artinya tekanan yang terjadi pada saat sekarang atau tekanan overburden yang terjadi pada saat sekarang itu sama dengan
tekanan maksimum yang terjadi di masa lampau atau tekanan overburden yang terjadi pada saat sekarang itu adalah tekanan yang paling besar dibandingkan tekanan yang pernah dialami si tanah pada masa lampau. Nah, itu tanah lempung NC. Nah, maka rumus Kanolnya adalah 0,95 dikurang sin P. Jadi untuk menghitung rumus Kanol ini bisa dari nilai PI, plastisitas indeks, ya, dari hasil pengujian Atterberg, bisa juga dapat nilai Kanol, yaitu 0,4 ditambah 0,007 dikali PI. Dimana kalau PI-nya nilai rentangnya dari 0 sampai 40. Nah, kalau PI-nya antara 40 sampai 80, maka nilai Kanolnya adalah 0,64 ditambah 0,001 dikali PI. Nah, kemudian rumus Kanol untuk tanah lempungnya OC. Ada normal, ada NC, ada OC atau over konsolidasi. Nah, untuk over tanah OC ini artinya tanah tekanan overburden yang dialami tanah saat sekarang itu lebih kecil daripada tekanan yang pernah dialami si tanah tersebut pada masa lampau. Artinya tanah tersebut sudah mengalami tegangan yang lebih besar daripada saat sekarang, ya. Nah, itu dikatakan sebagai tanah OC. Maka rumus Kanolnya adalah Kanol yang kondisi tanahnya normal, yang ini ya, dikalikan dengan akar OCR, di mana OCR ini perbandingan tekanan prakonsolidasi atau tekanan overburden saat sekarang dibagi dengan tekanan efektif akibat lapisan tanah di atasnya. Ya. Nah, oke. Oke, cukup materinya saya sampaikan sampai di sini. Jika ada pertanyaan mengenai materinya, silakan pertanyaan Anda catat dan Anda sampaikan ya. Anda sampaikan boleh di WA group, boleh juga nanti kalau ada conference. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Ini untuk kondisi tanah asli. Asli misalnya tanpa ada muka air, tanpa tanah berlapis ya. Jadi tanahnya di sini karena C-nya 0, berarti ada pi, berarti di sini tanahnya pasir ya. Tanpa ada kohesif, berarti tanahnya pasir lepas di sini. Ya. Nah, tanahnya pasir berarti dia seragam dari atas sampai ke bawah. Kalau seperti ini. Dengan gamanya, gamma B, gamma aslinya 17,5. Di mana turapnya kedalamannya 4 meter. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan gaya tekanan tanah aktif per satuan panjang di dinding. Berapa gaya tekanan tanah aktifnya? Oke. Oke, apa tadi rumus gaya tekanan tanah aktif? Ya, itu rumusnya adalah luasan dari daerah distribusi tegangannya. Nah, luasnya apa? Ya, kalau ini berarti Anda gambarkan dulu distribusi tegangannya. Nah, langkah pertama untuk menghitung gaya tekanan tanah lateral, gambarkan dulu distribusi tegangan tanahnya. Nah, gambar distribusinya bentuk segitiga seperti ini, ya. Nah, setelah digambarkan, ini adalah tegangan horizontal, berarti di sini tegangan horizontal sama dengan, ya, berarti di sini tegangan horizontalnya sama dengan gamma B kali H dikali KA. Ya, berarti Anda hitung dulu KA-nya. Ya, berarti hitung dulu KA. KA apa rumusnya tadi? Ya. Nah, tangen kuadrat 45 dikurang pi per 2. Nah, masukkan pi-nya. Pi-nya itu adalah 30
30. 30 bagi 2. Kemudian 15. 45 kurang 15, 30. Berarti tangen 30 dikuadratkan. Nah, itu dia. Berarti, nah, tangen 30 dikuadratkan berarti sekitar 0,33. Nggak salah ya. Coba Anda cek. Nah, itu nilai KA-nya. Nah, setelah itu hanya sedalam 4 meter, gamma B-nya ini masukkan nilainya. Nah, itu nilai tegangan horizontal yang sedalam 4 meter. Nah, sedalam 3 meter nanti tegangan horizontalnya beda nih. Sedalam 2 meter juga berbeda, dengan sedalam 1 meter juga berbeda, sampai sedalam 0 nilainya 0. Sehingga gambar distribusi tegangannya jadi segitiga seperti ini. Nah, itu baru tegangan horizontal. Nah, maka berapa PA-nya? Gaya tekanan tanah aktifnya. Maka rumus PA tadi apa rumusnya? Yaitu rumus luas segitiga. Itu setengah kali alasnya. Alasnya berarti di sini adalah gamma B dikali H. Hanya kuadrat karena dikali tinggi. Gamma B kali H kuadrat dikali KA. Nah, itu jadi rumus P aktifnya. Ya. Nah, silakan Anda hitung. Nah, dapat nilai gaya tekanan tanah aktif. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa gaya tekanan tanah aktifnya di sini, Bu? Ibu gambarkan. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Berarti ada pertanyaan, berapa? Di mana letak gaya tekanan tanah aktifnya? Nah, ini kita simbolkan sebagai Z. Nah, jadi letak gaya tekanan tanah lateralnya dari dasar dinding itu yang kita simbolkan sebagai Z. Itu Z itu adalah ya titik berat dari gaya tekanan tanah lateral tersebut. Titik berat bentuk apa? Segitiga. Ya. Jadi distribusi tegangannya kan di sini bentuknya segitiga nih. Nah, bentuk segitiga seperti ini, di mana titik beratnya? Berarti di sepertiga dari H. Dari dasar dinding turap. Berarti sini sepertiga dari H. Nah, berarti kalau sepertiga berarti yang ini. Nih, ini yang sepertiga. Nah, ini sepertiga. Dan yang di ke atas ini yang 2/3. Nah, oke. Paham ya sampai di sini ya? Nah, berarti kesimpulannya letak resultan gaya aktif itu adalah sepertiga H dari dasar dinding turap. Nah, oke ulangi. Jadi letak gaya tekanan tanah aktif atau letak resultan gaya tekanan tanah aktif itu nilainya adalah sepertiga H dari dasar dinding turap. Oke, cukup paham ya? Nah, ini saya hapus dulu. Oke, kira-kira paham ya? Nah, pertanyaan di sini tentukan gaya tekanan tanah aktifnya. Oke, sudah dapat PA-nya. Nah, jika ada pertanyaan lagi, di mana letak gaya tekanan tanah aktifnya? Artinya itu Z-nya atau letak resultan gayanya. Posisi si gaya aktifnya itu di mana maksudnya ya? Dari dasar dinding turapnya ini. Oke, itu untuk contoh soal pertama. Dan saya sudah jelaskan pembahasannya. Oke. Oke, sekarang kita masuk kondisi yang kedua. Nah, ini kondisi asli tanahnya. Artinya tanah saja di sini adanya, ya. Sekarang kondisi yang kedua, kalau ada muka air di sini bagaimana? Ya, jika ada muka air tanah. Nah, silakan Anda buka slide modul saya. Ya, itu untuk slide yang slide pertemuan pertama. Ini ada penjelasan mengenai ya
tekanan tanah lateral diam, akan Anda baca. Kemudian ini rumusnya. Ini contoh soal. Ya, sama contoh soal di slide itu ya, ini. Nah, kemudian contoh yang kedua, jika pasirnya pasir padat ya. Nah, ini rumusnya. Nah, coba Anda pelajari contoh soalnya ya. Nah, kalau yang saya jelaskan tadi pasirnya pasir lepas. Sekarang ini pasirnya pasir padat. Ya, pasir lepas ya, pasir padat. Di sini diketahui gamma dry dan gamma dry minimumnya. Nah, kemudian yang modul kedua, pertemuan keduanya, ini ada materi mengenai metode Rankinnya. Silakan Anda baca. Kemudian contoh soal, ini masih contoh soal yang sama, lapisan tanahnya pasir ya, C-nya masih 0, pasir lepas. Ini pembahasannya, silakan Anda baca. Kemudian ini juga ada contoh kalau pasif, tekanan tanah pasif yang ditanya ya. Nah, berarti ada yang beda di sini KP. Nah, kalau KP itu rumusnya tangen kuadrat 45 ditambah pi per 2. Nah, ini contoh soal. Nah, banyak contoh soalnya ada di slide saya. Silakan Anda baca. Dan yang berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara menghitung tekanan tanah lateral akibat pengaruh muka air tanah. Nah, jadi anggapannya di belakang dinding turap atau dinding penahan tanah itu ada muka air. Muka airnya letaknya bisa di permukaan, bisa di beberapa meter di bawah gitu ya. Di bawah dari dasar muka tanah, di bawah dari permukaan tanah. Misalnya di sini, kalau dari gambar ini, kedalaman muka air tanahnya H1 dari permukaan tanah. Jadi ini permukaan tanah, dengan sedalam H1, maka baru ketemu muka air tanah. Kemudian di bawah muka air tanah sedalam H2 sampai dasar turap. Di mana panjang turapnya itu H. H totalnya ya. Nah, sehingga timbul pertanyaan gamanya. Gamma yang di atas muka air, gamma apa? Berarti gamma B. Ya, gamma asli di lapangan. Ini kita masih meninjau tanahnya pasir dulu ya. Nah, nanti untuk tanahnya lempung di pertemuan berikutnya. Sekarang kita tinjau pasir saja dulu. Nah, kalau pasir berarti C-nya di sini 0. Nah, pi-nya seragam. Artinya pi yang di atas muka air tanah sama dengan pi yang di bawah muka air tanah. Kemudian yang membedakan cuma di sini gamanya. Gamma di bawah muka air tanah itu gamma 1. Oke. Nah, timbul pertanyaan. Bu, bagaimana cara menghitung gaya tekanan tanah lateralnya, Bu? Saya mau kondisi aktif. Artinya kondisinya di sini si turap menjauhi tanah. Jadi gaya tekanan tanah aktifnya besar, mendorong si turap efeknya. Efeknya jadi turap menjauhi tanah. Nah, caranya yang pertama adalah Anda gambarkan distribusi tegangannya dulu. Gambarkan distribusi tegangannya di dua lapis. Artinya dua lapis ini maksudnya dipisahkan oleh muka air. Nah, lapis pertama yang sedalam H1 ini, itu yang di atas muka air, lapis tanahnya. Lapis tanah yang kedua yang di bawah muka air. Nah, yang di atas muka air, Anda gambarkan dulu distribusi tegangannya. Akibat siapa? Ini, akibat si tanah. Nah, Anda tulis di sini. Anda tulis di sini, ini akibat tanah. Tanah lapisan 1. Ya, akibat tanah lapisan 1. Nah, tanah 1. Artinya lapisan yang sedalam H1 ini. Nah, apa tegangan horizontalnya? Anda tulis nih, tegangan horizontalnya berarti gamanya gamma B, dikali H-nya berarti H1, dikali KA, karena kondisi aktif yang Anda ingin cari ya, berarti kali KA. Nah, bentuknya segitiga. Kemudian, gambarkan distribusi tegangannya yang lapis kedua, lapis di bawah muka air. Nah, lapis di bawah muka air yang sedalam H2 ini, Anda gambarkan, gambar distribusi tegangannya ada 3 di sini.
Kenapa bisa 3, Bu? Ya, yang pertama akibat beban si tanah satu, beban tanah yang di atas. Nih, jadi bentuk akibat beban berarti bentuknya persegi panjang. Ya, nah, berarti Anda tulis di sini. Yang ini akibat beban. Akibat beban. Nah, tulis di sini informasinya ya. Nah, yang ini akibat beban. Maka tegangan horizontalnya jadinya apa? Akibat beban tanah ya. Ini akibat beban tanah lengkapnya. Tanahnya tanah mana? Tanah 1. Tanah 1. Nah, tanah yang ini. Nah, jadi gamanya berarti gamma tanah si 1 ya. Gamma B. Gamma B dikali tanahnya sedalam H1. Berarti dikali H1. Nah, dikali koefisien aktif. Aktifnya tangannya pi-nya pi yang lapisan tanah di bawah muka air. Nah, kebetulan karena pi-nya seragam, maka KA di atas muka air dengan KA di bawah muka air itu sama. Makanya di sini dia dempet di sini sama ini, ya. Makanya beban tegangan horizontalnya yang di atas muka air itu sama dengan tegangan horizontal yang di bawah muka air. Nah, saya ulangi. Jadi yang tegangan horizontal yang di lapis yang kedua ini artinya di sedalam H2, tegangan horizontalnya rumusnya adalah gamma B kali karena gamma akibat beban tanah di lapis 1 ya, maka gamma B dikali H1 karena sedalam H1 lapis tanahnya, tanah satunya sedalam H1 dikali KA. KA ini koefisien tanah aktif di lapisan tanah 2. Jadi yang rumus KA tadi tangen kuadrat 45 kurang pi per 2, pi-nya pi yang lapis kedua. Nah, ini karena pi-nya seragam, artinya pi lapis pertama dengan lapis keduanya sama, maka nilai KA-nya sama. KA lapis kedua sama dengan KA lapis pertama. Sehingga gambarnya di sini sama ya. Nah, di sini ketemu di titik ini, nilainya sama. Nah, nanti kalau dia tanahnya berlapis, nah yang membedakannya di mana? Nah, di sini, di cara penggambaran ini Anda berbeda. Bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Artinya kalau bergeser ke kanan, tegangan horizontalnya lebih besar. Ya. Nah, kalau dia bergeser ke kiri di sini, tegangan horizontalnya lebih kecil. Misalnya di sini. Nah, berarti tegangan horizontalnya hanya sampai sini gitu. Nah, pertemuan berikutnya akan saya jelaskan untuk tanah yang berlapis. Nah, untuk tanah muka air tanah itu saja dulu. Kalau pi-nya seragam, artinya kalau pi-nya seragam berarti KA di lapis pertama yang di atas muka air dengan KA yang di lapis di bawah muka air, lapis kedua itu sama. Sehingga gambar distribusi tegangannya ini. Nah, dia sama. Posisinya ini sama di sini nih titiknya nih. Nah, di sini. Karena ibaratnya ngabar tegangan tuh ibaratnya gini, sumbu X-nya ke kanan di sini. Ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya ke bawah di sini. Nah, itu. Jadi, tegangan horizontalnya dia sama di sini nih. Nah, di sini nilainya. Nah, itu nilai tegangan horizontalnya. Nah, karena KA-nya sama, ya. I-nya sama. Oke. Kemudian yang ketiga, gambar distribusi tegangan yang ketiga, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu akibat bentuknya segitiga, ya. Kenapa bentuknya segitiga? Karena ini akibat si tanah lapis kedua. Nah, tulis di sini supaya tidak bingung. Akibat tanah 2, ya. Tanah 2 ini tanah yang di bawah muka air, ya. Nah, jadi bentuknya kalau akibat tanah bentuknya segitiga. Nah, maka tegangan horizontalnya di sini gamanya. Gamanya sama dengan apa? Ya, gamanya berarti karena di bawah muka air, maka gamma yang kita pakai adalah gamma
efektif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, bukan gamma SAT yang kita pakai, bukan. Tapi yang kita pakai adalah gamma efektif. Di mana gamma efektif itu rumusnya adalah gamma SAT dikurang gamma W. Nah, tuh. Maka yang gamma yang kita pakai di tanah di bawah muka air adalah gamma efektif. Gamma efektif dikali sedalam H2 dikali Ka. Ka yang kondisi kedalaman H2 karena pi-nya pi yang di H2 ya. Nah, jadi karena pi-nya masih seragam, maka Ka-nya masih sama semuanya ya. Nah, kemudian yang keempat, gambar distribusi tegangan akibat si air. Nah, akibat si air juga bentuknya segitiga. Karena tegangan horizontalnya semakin dalam, dibebani air, maka tegangan horizontalnya semakin besar. Maka tegangan horizontal air, ini rumusnya adalah, tegangan horizontal air itu adalah gamma W dikali setengah gamma W H kuadrat kali K air. Kalau K air itu nilainya 1 ya, nilainya 1. Berarti di sini gamma W dikali H. Ya. Nah, H-nya H2. Nah, oke. Gamma air tadi sudah tahu nilainya ya, 9,81 kN per meter kuadrat atau 10, bisa dibulatkan 10 kN per meter kuadrat. Oke. Nah, sekarang sehingga di sini muncul ada 4 gambar distribusi tegangan. Ini yang pertama akibat tanah 1, ini yang kedua akibat beban tanah 1, yang segitiga ini adalah akibat tanah 2, tanah yang di bawah muka air, dan yang keempat ini adalah akibat air. Nah, maka ada 4 gaya aktifnya. Nah, ini PA1, letaknya sepertiga dari H1 ya. Kalau ke dasar berarti, nah nanti saya akan jelaskan, sepertiga 1 ditambah ini H2. Berarti di sini PA1, yang PA2-nya karena persegi panjang berarti letaknya di tengah. Kalau yang PA3 juga segitiga berarti letaknya di sepertiga dari H2. Dan yang PA4 juga sepertiga di H2. Nah, jadi ada 4 PA. Nah, maka keempat PA ini masing-masingnya Anda hitung. Berapa nilai PA1-nya, berapa nilai PA2, berapa nilai PA3, dan berapa nilai PA4 akibat air. Nah, ya ini saya scroll ke bawah ada penyelesaiannya. Oke, jadi untuk PA1 ini rumusnya adalah luas segitiga. Berarti luas segitiganya setengah kali alasnya kali tinggi. Berarti setengah gamma B H1 kuadrat kali KA. Itu rumus PA1. Kemudian untuk PA2, karena bentuknya persegi panjang, maka luasan persegi panjang jadinya. Berarti alas kali tinggi. Alasnya itu tadi apa? Gamma B kali H1 kali KA. Dikali tinggi. Tingginya H2. Nah, kemudian yang PA3 itu berarti luas segitiga. Luas segitiganya berarti setengah kali alas. Alasnya yang mana? Gamma aksen kali H2 kali KA dikali tinggi. Berarti setengah gamma aksen kali H2 kuadrat, karena tingginya H2 juga, dikali KA. Kemudian yang P4, luas segitiga tapi air. Berarti setengah gamma W kali H2 kali tingginya H2. K-nya 1, tidak perlu lagi ditulis. Berarti setengah gamma W kali H2 kuadrat. Itu nilai PA4. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ada di sini gambar distribusi tegangannya ada 4.
karena pengaruh muka air tanah di bawah lapisan muka tanah beberapa meter. Berarti gambar distribusi tanggalannya ada 4. Ini akibat tanah 1, akibat beban tanah 1, akibat tanah 2, dan akibat air. Sehingga ada 4 juga PA-nya. PA1, PA2, PA3, dan PA4. Sehingga mana yang PA totalnya? Nah, PA totalnya berarti ditambahkan PA1 tambah PA2 tambah PA3 tambah PA4. Nah, ini dia. Jadi, untuk menghitung PA total, itu sama dengan jumlah dari luas diagram masing-masingnya ya. Nah, ditotalkan. Nah, ini dia. Setengah gamma B H kuadrat K1. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada uraiannya di sini ya. Tinggal Anda baca. Itu untuk menghitung PA totalnya. Nah, anggap saja PA totalnya di sini ya. Anggap saja PA totalnya di sini misalnya. Nah, ini PA total. PAT, PA total. Nah, di mana letak PA totalnya? Nah, berarti di sini. Z ini dia. Jadi letak resultan gaya. Resultan gaya ini gaya yang mewakili keempat gaya ini itu resultan gayanya PA total. Nah, di mana letaknya dari dasar dinding turap? Itu sedalam Z. Nah, itu rumusnya adalah rumusnya yang ini ya. Lokasi garis resultan gaya PA dari dasar dinding itu rumusnya PA1 kali Z1. Nah, artinya dari gambar ini gayanya dikali Z1, Z1-nya itu jarak gaya ini ke dasar dinding. Ya, berarti Z1-nya jarak dari PA1 ke dasar. Nah, berarti kalau yang PA1-nya posisinya kan sepertiga dari H1. Yang ini dia ya, ditambah dengan H2. Nah, ini kalau saya tulis, berarti PA1-nya dari sini ke sini. Nah, berarti PA1-nya Z1-nya berarti sepertiga H1 ditambah H2. Sorry ya, kurang rapi tulisannya. Berarti H2-nya yang ini. Ya, ini H2. Ini H2, ini sepertiga H1. Nah, itu yang Z1. Ini Z1 berarti. Nah, Z1 jarak dari PA1 ke dasar turap. Kemudian Z2, jarak dari PA2 ke dasar turap. Ini dia. Ini Z2. Nah, Z3 jarak dari PA3 ke dasar turap. Ini dia. Nah, berarti sepertiga dari H2. Kalau yang Z2 ini setengah dari H2. Yang Z4 atau ZW sama dengan Z3. Nah, itu dia. Oke, yang ZW atau Z4 itu juga sama dengan sepertiga dari H2. Nah, maka mana Z totalnya ya? Z totalnya itu, ini rumusnya. Sama dengan Anda mencari letak titik berat. Kalau Anda belajar di mata kuliah di struktur ya. Nah, titik berat berarti gayanya dikali jaraknya ya. Berarti PA1 kali Z1-nya ya. Jadi PA1 ini tadi dikali Z1 ditambah PA2 dikali Z2 jaraknya ditambah PA3 dikali Z3. Z3 jarak dari gaya ke dasar dan ditambah PA4 dikali jaraknya. Jaraknya Z4 atau ZW. Dibagi dengan PA total. Ya. Nah, dibagi dengan PA total. PA total tadi adalah P total dari keempat gaya ini.
Nah, itu dia rumus Z-nya ya. Nah, ini. Atau lokasi garis resultan gaya dari dasar berapa, di mana lokasi PA totalnya. Z barnya ini. Z adalah jarak dari dasar dinding ke titik berat di bidang. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya harapkan bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, silakan Anda catat pertanyaannya dan Anda tanyakan di WA Group maupun atau di meeting jika ada. Oke, saya masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, kalau muka air tanahnya di permukaan tanah seperti ini. Ketahui gamma satnya 20. C-nya 0, Pi 30. Kita masih meninjau tanahnya pasir. Nah, jadi jawaban pertanyaannya, berapa gaya tekanan tanah aktif? Nah, untuk menjawab ini, Anda gambarkan dulu distribusi tegangannya. Gambar distribusi tegangannya ada berapa? Itu intinya. Nah, kalau di sini ada dua tergambar. Yang pertama akibat si tanah, yang kedua akibat si air, ya. Nah, ada tulis di sini tegangan horizontalnya. Apa tegangan horizontalnya akibat si tanah? Tulis akibat tanah. Nah, tegangan horizontalnya sama dengan karena di bawah muka air, maka gamanya kita pakai gamma efektif. Dikali H sedalam 5 meter, dikali koefisien tanah aktif. Karena yang ditanya gaya tekanan tanah aktif. Kemudian yang kedua, akibat si air. Nah, gambarkan bentuknya juga segitiga. Nah, tegangan horizontalnya berarti gamma air dikali H-nya, H 5 meter. Nah, maka ada 2 PA di sini. Nah, berapa PA totalnya? Berarti PA totalnya PA1 ditambah PA2. PA akibat si tanah, dan yang kedua PA akibat si air. Maka dapat PA total. Nah, Anda hitung dulu masing-masingnya. Berapa nilai PA1-nya, berapa nilai PA2-nya. Nah, maka PA1-nya setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah gamma aksen H kuadrat kali KA. Ditambah PA2-nya yaitu setengah kali gamma W kali H kali tinggi. Tingginya H. Berarti setengah gamma W kali H kuadrat. Kemudian Anda totalkan, maka dapat PA total. Nah, ini dia penyelesaiannya. Silakan Anda pelajari. Anda baca ya. Oke. Jadi kesimpulannya di sini, ya, dari kedua contoh di atas, contoh 3 dan contoh 7, mana yang contoh 3? Ini contoh 7, mana yang contoh 3? Contoh 3 berarti di modul sebelumnya ya. Nah, ini contoh 3-nya. Ini soalnya sama, cuman ini bedanya ini nggak ada air. Yang contoh 7-nya ini ada air. Ya. Nah, yang contoh 7 ini ada air. Ya. Nah, Pi-nya sama 30 ya. Mana dia tadi? Waduh, udah ketutup pula dia. Sorry, sebentar. Nah, ini yang contoh 7 tadi. Nah, ini contoh 7 ya. Pi-nya juga 30. Yang contoh 3 itu Pi-nya 30 juga. Yang bedanya di sini gamma B-nya 16. Yang contoh 7 ini gamma SAT 20. Nah, dipakai kan ini gamma efektif. Oke. Maka yang membeda, jadi kesimpulannya di sini dari contoh 3 dan contoh 7, di mana contoh 3 tidak ada muka air, contoh 7 itu ada air dengan kondisi lapisan tanahnya yang sama, tanah pasirnya sama ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan tanah aktif akibat air, akibat si air ini 166,67, yang tanpa air dia nilainya 66,67. Berarti akibat adanya air itu lebih besar daripada tekanan tanah aktif tanpa ada muka air tanah. Ya. Nah, jadi gaya tekanan tanah aktif, kesimpulannya itu karena ada air jadi lebih besar gayanya. Ya. Jadi ibaratnya di sini, ini di belakang turap ini kalau ada air, justru dengan adanya air ini malah memperbesar nilai gaya tekanan tanah aktif. Sehingga
sangat mempengaruhi si dinding turap ini menjauhi tanah. Ya, si dinding turap ini jadi bergeser, jadi miring. Nah, karena efek tadi ada gaya tekanan tanah airnya, ya. Nah, jadi pengaruhnya sangat besar akibat adanya si air. Nah, jadi hati-hati dengan air. Dia tenang tapi menghanyutkan. Dia tenang tapi bisa membahayakan, ya, membahayakan struktur dinding tanah. Salah satu contoh yang kita pelajari saat ini. Nah, itu kesimpulan yang dapat ditarik dari materi pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, untuk contoh sederhana saja yang ada air dengan tapak air. Nah, untuk contoh berikutnya, ya. Nah, yang ada air beberapa meter di bawah. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang di slide awal, yang di halaman ini. Nah, yang awal di sini tadi ada yang saya jelaskan, ini sama. Nah, contoh soalnya ini dia. Kalau muka air tanahnya beberapa meter di bawah permukaan. Artinya H1-nya itu 2,5. Nah, ini H2-nya juga 2,5 meter. Tanah di atas muka airnya itu gamma B-nya 16,5. C masih 0, Pi-nya 30. Tanah yang di bawah muka air gamma Z-nya 19,3. Pi-nya juga masih sama 30. Artinya pasirnya pasir seragam. Ya. Nah, pertanyaannya, hitung, tentukan gaya tekanan tanah dalam keadaan diam, persatuan panjang dinding ke sana ya. Nah, dan tentukan lokasi resultan gaya tekanan tanah aktif diamnya atau penol Z-nya ya. Nah, caranya sama, gambarkan distribusi tegangannya ya. Berarti gambar distribusi tegangannya yang di atas muka air tanah ada 1. Ini akibat si tanah 1 ya. Anda tentukan, hitung tegangan horizontalnya. Nah, ini Anda buktikan, ini 20,63 ini dari mana ya? Berarti rumusnya gamma B dikali H1 dikali K0. Karena tekanan dalam kondisi diam yang ditanya. Nah, ini. Hitung K0 yang lapisan tanah pasir lepas. Dengan rumus yang ini K0-nya setengah. Gamma efektifnya. Nah, tegangan horizontalnya gamma B kali H1 kali K0. Ini dia 20,6 K. Nih, ya. Nah, kemudian di bawah muka air tanah, gambar distribusi tegangannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama ini akibat beban tanah 1, jadi bentuknya persegi panjang. Ya. Yang kedua akibat tanah 2, bentuknya segitiga. Dan yang ketiga akibat air, bentuknya segitiga. Sehingga ada 4 gaya tekanan tanah kondisi diamnya. P01, P02 ini di tengah-tengah, P03 di sepertiga di sini, dan P04. Nah, Anda hitung P01, P02, P03, dan P04. Kemudian Anda tambahkan, maka dapat P0 total. Nah, dapat P0 total di mana lokasinya ya? Misalnya P0 totalnya di sini. Berapa Z0-nya? Nah, Z0-nya berarti P01 dikali Z1-nya. Z1-nya berarti di sini ya. Ini Z1-nya. Ini Z1 ditambah P02 dikali Z2-nya yang ini. Nah, kemudian ditambah P03 dikali Z3-nya yang ini. Kemudian ditambah P04 dikali Z4-nya yang ini. Dibagi P0 total. Nah, itulah rumus menghitung Z-nya. Ya. Oke, ini penyelesaiannya ada nih, saya tulis di sini ya, silakan Anda baca. Ini P0 totalnya dapat 123,15 dan lokasi resultan gayanya dihitung. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, ini dia dapat 1,53 meter dari dasar dinding turap. Dari dasar ini, dinding turap ini. Dari sini ya, 1,53-nya dari atas, dari dasar ke atas. Sebesar 1,3. Jadi kira-kira dia kalau ini sedamnya 5 meter ya. Nah, kalau 1 meter berarti di sinilah dia nih. 1,533. Berarti di sini Z-nya. Z0-nya. Di sini P0-nya. P0 totalnya. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa ya. Jika sudah,
Eh, silakan Anda pelajari lagi. Jika belum, silakan Anda pelajari dan baca lagi contoh soalnya. Jika masih belum juga, boleh Anda tanyakan ya ke saya langsung. Oke. Eh, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, dan saya rasa cukup penyampaian materi saya hari ini, sampai menghitung gaya tekanan tanah lateral, kondisi ada muka air tanah, seperti yang kita rencanakan tadi, materinya ini ya, diam, aktif, pasif, tambah distribusi, dan ada muka air tanah ya. Dan untuk yang beban, tanah berlapis, dan pengaruh koesi untuk pertemuan berikutnya. Nah, oke, saya tutup penjelasan materi saya ini. Hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.